Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan mengukur kapasitas paru-paru manusia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Nia Cahaya Dewi, absen 32. Saya Putsena Albas Abdullah, absen 6. Saya Laylatul Munawaro, absen 16. Saya Sylvia Ade Patricia Ramadhani, absen 30. Saya Eldia Sari Dewi Juliarti, absen 8. Saya Yasuda Herawati, absen 34. Langsung saja kita ke percobaannya. Langkah pertama, kita akan mendata jenis kelamin dan berat badan setiap anggota kelompok. Langkah kedua adalah mengisi gelas beker sebanyak 50 ml. Setelah itu, masukkan ke dalam beker. Lalu tandai dengan spidol. Lanjutkan sampai gelas terisi penuh. Selanjutnya, isilah ember dengan air sebanyak 5 liter. Selang ke dalam mulut botol. Setelah itu, balik dan botolnya dimasukkan ke ember. Setelah dibalikkan kayak gini, ini diukur dulu. Terus yang pertama nafas seperti biasa dulu, lalu masukkan selang ke mulut. Setelah itu keluarkan seperti itu juga. Setelah seperti ini, lalu yang selanjutnya tarik nafas lagi, terus Dikeluarkan, nafasnya dihembuskan. lalu nafas dihembuskan lewat selang dengan maksimal. Setelah itu diukur lagi Dalam tabel laporan. Kemudian lakukan aktivitas ringan seperti duduk selama 1 menit. Lalu lakukan langkah-langkah seperti tadi. Lalu hitung skalanya seperti tadi. Aktivitas sedang seperti berdiri selama 1 menit. Lalu setelah itu lakukan percobaan seperti tadi. Seperti biasa, ukur dulu skala itunya. Ya. Kemudian tiup dengan nafas biasa. Hitung skalanya. 2. Tiup dengan nafas maksimal. Lalu catat ke tabel. Lakukan aktivitas berat seperti naik turun tangga ini selama 1 menit. Saya lakukan aktivitas seperti tadi.
skala ininya dulu, kemudian tiup dengan nafas biasa. Terus Mas Vito. Jika sudah, catat lagi skala, kemudian tiup menggunakan nafas maksimal. Cobaan pertama untuk yang laki-laki tanpa aktivitas, bernafas biasa. Syukur coy. Kedua, bernafas maksimal. Cobaan pertama dengan yang beraktivitas, yaitu duduk selama 1 menit. Setelah duduk selama 1 menit, lakukan percobaan seperti yang Putri tadi. Yang pertama dengan menggunakan nafas biasa. Setelah itu hitung menggunakan nafas maksimal. Lakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan berdiri selama 1 menit. Jika sudah, lakukan percobaan seperti tadi, yaitu dengan ditiup menggunakan nafas biasa. Menggunakan nafas maksimal. Selanjutnya, naik turun tangga sama 1 menit. Jika sudah, lakukan percobaan seperti tadi, yaitu ditiup dengan menggunakan nafas biasa. Kemudian menggunakan nafas maksimal. Mau awalin ya? Sudah. Kemudian dicatat ke dalam tabel. Menurut data hasil percobaan kami sebelumnya, dapat kita simpulkan 1. Kapasitas paru-paru antara laki-laki dan perempuan itu berbeda karena kapasitas paru-paru laki-laki sebesar 4-5 liter, sedangkan kapasitas paru-paru perempuan normal sebesar 3-4 liter. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Selain itu, postur tubuh laki-laki pada umumnya lebih besar daripada wanita, jadi dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang kedua, hubungan antara berat badan dan kapasitas vital paru-paru. Apabila semakin besar tubuh seseorang, maka rata-rata kapasitas vital paru-paru juga akan membesar. Begitu sebaliknya. Namun, faktor yang mempengaruhi rata-rata kapasitas vital paru-paru bukan hanya saja berat badan, namun ada faktor lain. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang? A. Jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru-paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. D. Usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19 hingga 21 tahun. Selain itu, fungsinya akan menurun. Secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru. Dalam hal ini, kapasitas vital paru. Selain itu, kondisi seperti lingkungan yang berdebu dan faktor-faktor lain, seperti kebiasaan rokok, tidak tersedianya masker, juga penggunaan yang tidak disiplin, lama paparan, serta riwayat penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan juga akan ditambah seiring peningkatan usia. Rata-rata pada umur 30 hingga 40 tahun, seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru. C.
posisi 7. Kapasitas vital paru pada posisi 7 akan lebih kecil daripada posisi 10. Hal ini disebabkan oleh absorban yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi 7 terbalik dari peningkatan volume darah pada posisi 7 dan 10 yang berhubungan dengan pengecilan uang yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Nilai ARV atau kapasitas respirasi maksimum lebih kecil pada posisi keroncong dibandingkan posisi lain, sehingga kapasitas vital dalam posisi berdiri dan duduk lebih besar daripada posisi berlepas. IRF atau kapasitas inspirasi maksimum pada posisi duduk dan berdiri lebih besar daripada posisi berdiri. Kebiasaan merokok. Pada pecandu rokok, kapasitas paru-paru akan menurun. Paru-paru perokok akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak, sehingga menghambat proses respirasi, terutama saat tidur. Partikel rokok yang terhirup semakin lama semakin banyak, sehingga menyebabkan terjadinya obstruksi paru walaupun masih bersifat ringan. Gangguan fungsi paru yang bersifat obstruktif terjadi karena penyempitan pada trakea atau pada bronkus sentral maupun peripheral. Penyempitan saluran pernapasan pada perokok dapat bersifat terlokalisasi maupun pada bagian paru yang meluas melibatkan saluran napas yang berdiameter besar sampai yang berdiameter kecil. Aktivitas fisik. Pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Paru-paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan paru-paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan paru-paru. Seseorang yang aktif dalam latihan akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih tinggi serta kapasitas paru yang meningkat. Tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar, dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya semakin besar juga. Riwayat penyakit paru. Riwayat penyakit paru memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. Hal ini disebabkan karena membentukkan jaringan fibrosis yang tidak elastis akibat penyakit paru, sehingga paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Kesimpulannya adalah kapasitas paru antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Penyebabnya bisa dari tinggi atau berat badan, aktivitas dan kebiasaan. Tinggi dan berat badan sangat mempengaruhi kapasitas paru-paru, karena semakin besar tubuh akan semakin besar juga kapasitas paru-paru. Faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru antara lain umur, jenis kelamin, kebiasaan olahraga, dan pola hidup, dan lain-lain. Demikian hasil data percobaan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.